Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Tunaja. Sebelum saya melanjutkan cerita dongeng saya, ada baiknya saya akan memperkenalkan dongeng yang ingin saya ceritakan di video ini. Jadi dongeng yang ingin saya ceritakan di video ini adalah dongeng yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, atau bisa dibilang atau disingkatnya NTB. Jadi di Bima ada sebuah kisah yang sangat menarik perhatian saya dan saya akan mendongengnya di sini. Kisah ini diceritakan turun-temurun oleh masyarakat Bima. Dahulu kala di desa Donggo ada seorang gadis yang sangat cantik. Gadis ini dijuluki sebagai putri yang sangat cantik. Dia tidak berasal dari bangsawan, tapi orang-orang yang ada di desa Donggo menjulukinya sebagai putri cantik. Putri ini memiliki raut wajah yang sangat bulat, putih, dan rambutnya panjang. Putri Lahila diasuh oleh Wai Kempi. Wai Kempi adalah seorang nenek yang mengasuh Lahila hingga tumbuh menjadi orang dewasa dan putri yang cantik jelita. Wai Kempi sangat menyayangi Lahila karena dia anggap Lahila sebagai anaknya sendiri. Begitupun dengan Lahila. Lahila menganggap Wai Kempi sebagai orang tua sekaligus ibu yang sangat menyayanginya. Lahila mandi di sebuah telaga bernama Telaga Oo yang dijuluki oleh masyarakat Donggo. Telaga Oo bahasa Indonesianya adalah telaga bambu. Telaga bambu memiliki air yang sangat jernih dan sangat dingin sehingga masyarakat Donggo mengambil air minum, memandi, dan mencuci pakaian di Telaga Oo. Kecantikan dan kemolekan Lahila sudah tersiar ke seluruh negeri. Banyak pemuda yang ingin melihat kecantikan Lahila, bahkan ingin menjadikan Lahila sebagai istrinya. Kecantikan Lahila sampai ke kerajaan Bima dan tanah Sanggar. Dan suatu ketika ada putra mahkota dari Bima yang bernama Sri Gandhi. Sri Gandhi memiliki paras yang tampan dan gagah berani. Sri Gandhi ingin sekali melihat Lahila dan pada sebuah gubuk. Oh, rupanya itulah gubuk yang ia cari, yaitu gubuk tempat tinggalnya Wai Kempi dan Lahila. Di sana Sri Kandi melihat Lahila dan Wai Kempi sedang mengobrol. Lalu ia menatap Lahila dengan kejauhan dan tatapannya sangat amat dalam sehingga ia berkata, "Wahai Tuhan, Engkau telah menciptakan wanita yang sangat cantik di depan mataku. Aku ingin meminangnya. Aku ingin menjadikan ia sebagai permaisuriku." Lalu, tak lama kemudian Lahila pergi. Wai Kempi sambil memandangi Lahila sedang berjalan di bawah gunung. Seketika Sri Kandi menyamperi Wai Kempi. Ia lalu berkata, "Wahai Ina, bolehkah aku meminang anakmu itu? Aku sangat jatuh cinta kepada dia pas pandangan pertama aku melihatnya. Aku tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri, nah. Aku akan menanyakan dulu kepada Lahila, baru aku menyampaikan kepadamu, nah." "Baiklah, Wai Kempi. Sebelum aku pergi, aku ingin memperkenalkan diriku kepadamu, Wai Kempi. Aku adalah putra bangsawan dari Bima yang bernama Putra Sri Kandi." "Baiklah, nah. Mengapa kau jauh sekali ke sini? Mengapa kau ingin menikahi Lahila yang hanya anak gadis desa biasa?" "Aku ingin meminangnya karena aku dengar dari orang-orang bahwa Lahila memiliki paras yang sangat cantik dan memiliki tutur kata dan bahasa yang sangat lembut. Aku jatuh cinta kepada perilakunya, wahai Ina. Jika begitu, akan kusampaikan kepada Lahilanya nanti, sebab aku tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Karena yang menjalankan sebuah hubungan itu adalah Lahila, bukan diriku," ujar si Wai Kempi. "Aku ingin kembali besok hari." "Baiklah anakku, hati-hati di jalan." Lalu pangeran itu pergi. Lalu di sore hari yang sangat indah di suatu desa, yaitu desa Donggokala,
nenek atau bisa dibilang Wak Ikempi duduklah di sebuah garonya itu, atau bisa dibilang kebunnya. Ia sedang melihat-lihat kebunnya yang sangat indah dipenuhi dengan tanaman sayur-sayuran. Lalu tidak lama setelah itu, sore-sore, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datanglah seorang pangeran dari Sanggar. Pangeran Sanggar ini berasal dari Dompu, bukan berasal dari Bima. Saking jauhnya, Nenek Kempi atau bisa disapa Wak Ikempi sangat terkejut melihat Pangeran Sanggar datang menemuinya. Lalu Pangeran Sanggar bertemu dengan Wak Ikempi, sedih mendengar perkataan dari Wak Ikempi. Lalu ia berusaha meyakinkan Wak Ikempi bahwa keputusan yang dia ambil itu sangat berpengaruh untuk masyarakat Donggo, karena ia tidak ingin menjadikan masyarakat Donggo ini sebagai korban peperangan di antara dua kerajaan. Lalu ia berkata kepada Wak Ikempi, "Ina, engkau tidak inginkan perang ini terjadi di Donggo? Maka izinkanlah aku untuk pergi bersembunyi. Nah, aku ingin engkau mencari tempat persembunyian yang sangat-sangat aman dan tidak dijangkau oleh kerajaan manapun yang mencariku." Si Wak Ikempi pun berkata kepada Lahilah dengan berat hati. Ia melontarkan perkataan yang sangat sedih. "Baiklah, nah, aku menyetujui apa maumu itu. Aku juga memiliki saran kepadamu. Sebelum pagi hari datang, ayo malam ini aku akan membuatmu tempat persembunyian yang sangat tidak bisa orang lihat, yaitu tempatnya di Telaga Oo. Aku akan membuat sebuah terowongan yang bisa kau tempati di situ, sehingga tidak ada satu orang pun yang sadar bahwa ada engkau di situ." Lahilah pun terkejut dengan ide si Wak Ikempi. Lalu ia berkata dengan senyum yang sangat sedih, "Ina, apakah Ina tulus menolongku untuk lari dari semua peperangan ini?" Aku tulus karena engkau putriku." "Baiklah Ina, aku setuju." Sebelum pagi datang, Wak Ikempi pergi ke bawah pemukiman, yaitu ke bawah Telaga Bambu. Di bawah Telaga Bambu, ia membuat sebuah terowongan untuk sembunyinya Lahilah. Lalu ia membawa Lahilah sebelum pagi hari, sebab datangnya pagi hari akan membuat malapetaka, karena kerajaan-kerajaan itu akan datang di pagi-pagi hari. Lalu Lahilah pergi bersama Wak Ikempi ke Telaga Oo, atau bisa dibilang Telaga Bambu. Lahilah terkejut melihat telaga itu yang sangat indah. "Aku melihat telaga ini sangat indah. Kenapa baru sekarang aku menyadari telaga itu indah? Padahal setiap hari aku mandi di telaga ini," ujarnya dalam hati. "Nah, sedang apa kau? Mengapa engkau memikirkan dan menatap telaga itu dengan dalam?" "Tidak, Ibu. Aku sedang merenung mengapa malam ini telaga ini sangat indah. Padahal setiap hari aku datang ke telaga ini untuk mandi, cuci, dan mengambil air. Sudahlah, Nak. Kamu duduklah di terowongan itu dan tidurlah di situ. Di situ adalah tempat persembunyianmu yang aman, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui tempat ini." Lahilah pun berpesan kepada Wak Ikempi, "Ina, sebelum aku masuk ke terowongan ini, datanglah, bawakan aku sebuah denunan. Aku ingin merakit hari-hariku di sini dengan sempurna." Ina akan membawakan kamu denunan dan memasukkan denunan itu ke tempat persembunyian ini. "Baiklah Ina, terima kasih Ina. Masuklah Nak." Masuklah Lahilah ke terowongan itu. Lalu Ina kembali. Ina teringat sebuah pesan Lahilah tadi. Dia harus membawakan Lahilah sebuah denunan agar Lahilah tidak bosan di dalam terowongan itu. Ina pergi ke pemukiman tempat ia tinggal atau di gubuknya. Dia pergi sampailah ia ke pemukiman tempat atau gubuk yang dia tinggali. Lalu ia membawa denunannya dan memberikan kepada Lahilah.
Ia berbalik, dia melihat dan menatap sekelilingnya. Rumah ini tanpa Lahila, bagaimana sepinya. Aku tidak bisa membayangkannya, perkataannya dalam hati. Lalu Ina pergi ke bawah pemukiman tempat Lahila bersembunyi. Ia membawakan denun dan memasukkan denun itu ke terowongan. Dia tidak ingin membangunkan Lahila sebab takut Lahila menyangka bahwa itu adalah orang-orang yang mencarinya. Lalu Ina pergi kembali ke pemukiman tempat ia tinggal. Suatu ketika di pagi hari yang sangat cerah, Ina melihat sekeliling rumah. Ia takut pangeran-pangeran itu datang lebih awal darinya untuk menemui Lahila. Lalu ia cepat-cepat memasak dan cepat-cepat membersihkan rumahnya. Ia membawa sebuah bekal makanan untuk dimakan oleh Lahila. Lalu ia pergi ke pemukiman itu, ke bawah pemukiman itu. Ia pergi dan ia melihat di telaga itu sangat sunyi dan sepi. Mungkin dia berpikir karena itu pagi hari, jadinya kenapa ini sepi. Habis setelah itu, Ina menghampiri Lahila, tapi dia tidak melihat Lahila di terowongan itu. Betapa kejutnya Ina tidak melihat anaknya yang dia sembunyikan di terowongan itu. Lalu ia panik. Ia pergi mencari di sekeliling telaga itu, namun ia tidak menemukan Lahila. Ia pun nangis sejadi-jadinya. Ia berkata, "Di mana anakku Lahila?" Sehingga tidak sengaja olehnya mencabut rebung yang ada di samping persembunyiannya Lahila. Ia kaget, dia terkejut. Mengapa tiba-tiba rebung ada di sini sedangkan kemarin rebung tidak ada? Lalu rebung itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Tambah terkejut Waikempi. Rebung itu mengeluarkan suara dengan yang sangat lembut dan menjerit kesakitan. "Ina, Ina, jangan cabut aku Ina. Ini aku, Lahila. Aku sudah menjelma menjadi rebung." Betapa tersedihnya, betapa terkejutnya Ina atau Waikempi mendengar sebuah suara yang ada di dalam rebung itu, seolah ia tidak percaya bahwa mengapa rebung itu bisa berbicara. Sehingga rebung itu berkata, "Aku Lahila Ina, aku anakmu. Aku sudah meminta kepada Tuhan untuk menjadikan aku rebung." Ini dua kerajaan itu langsung peperangan hanya karena diriku. Waikempi pun terkejut mendengar hal itu, mendengar perkataan dari anaknya yang sudah menjadi atau sudah menjelma menjadi rebung. Ia tidak percaya mengapa Tuhan bisa menjadikan dia sebagai rebung. Lalu ia pun menangis sejadi-jadinya dan peluk rebung itu. Seraya berkata, "Anakku, maafkan aku. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik." Nangisan dan jeritan hati Waikempi membuat Lahila pun nangis. Lahila nangis dan berpesan kepada Waikempi, "Aku sudah jadi rebung, Ina, jangan sesali karena itu adalah takdir dari Tuhan. Aku ingin telaga bambu ini dan rebung ini engkau jaga sampai cucu anakku nanti, sehingga mereka mengenang aku dan percaya bahwa di tanah Donggo ini, di desa Donggo ini, Lahila pernah ada." Ina Waikempi pun berkata, "Baiklah Nak, aku akan memegang pesan yang engkau berikan kepadaku." Waikempi pun memeluk rebung itu seraya bernyanyi. Nyanyian itulah yang menjadi nyanyian khas Donggokala atau nyanyian Bima, daerah Bima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.